Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Tengah Malam, tempat di mana obrolan ringan bisa bawa lo ke pemahaman yang dalam. Karena kita percaya, banyak hal penting justru nggak dibahas saat terang-terangan. Gue Kinara. Dan gue, Iqbal. Oke Nar, gue mau tanya, lo punya nggak satu kerjaan atau project yang udah lama banget lo tunda, tapi sampai sekarang belum kesentuh juga? Aduh, jangan ditanya Bal, ada banget. Tiap bangun pagi, niatnya sih mau ngerjain itu. Tapi entah kenapa, rasanya berat banget. Gemes nih gue sama diri sendiri. Otak gue tuh kayak otomatis bikin alasan. Nanti aja deh jam 10, pas jam 10, nanti deh abis makan siang. Gitu terus, sampai akhirnya nggak ngerjain apa-apa. Dan akhirnya, lo malah sibuk ngerjain hal lain yang nggak penting. Cuma buat menunda kerjaan utama itu kan? Nah, itu dia. Kenapa sih bisa gitu? Padahal kita tahu, kerjaan itu penting. Karena menunggu sampai kita merasa siap atau mood buat ngerjain sesuatu, itu sebenarnya jebakan Nar. Perasaan itu seringkali nggak akan pernah muncul. Dan yang kita hadapi itu sebenarnya bukan rasa malas biasa, tapi resistensi dari otak kita sendiri. Resistensi otak? Maksudnya gimana? Otak kita itu punya dua penghambat utama setiap kali kita mau melakukan hal yang berat. Yang pertama adalah emosi negatif. Bayangin aja otak kita itu kayak anak kecil yang manja. Kalau nggak dikasih apa yang dia mau, dia bakal ngambek atau guling-guling di lantai. Otak kita itu pada dasarnya diprogram untuk mencari kenyamanan dan menghindari rasa sakit. Jadi pas kita mau ngerjain hal susah, otak kita ngambek gitu karena tahu itu nggak nyaman dan butuh banyak energi. Persis. Contohnya kayak lo mau mandi di kolam renang yang airnya dingin banget. Awalnya pasti ragu kan mikirin dinginnya, tapi begitu lo maksain diri buat nyemplung, tubuh lo langsung bisa beradaptasi. Mengerjakan hal berat juga sama. Yang paling berat itu selalu memulai langkah pertamanya. Oke, jadi yang pertama karena otak kita manja dan cinta kenyamanan. Terus resistensi yang kedua apa? Yang kedua adalah ego. Otak kita itu suka banget ngejaga ego kita biar nggak kelihatan jelek atau gagal. Misalnya, kalau dari kecil seseorang sering dianggap pintar, egonya akan berusaha menghindar dari hal-hal yang beresiko membuatnya kelihatan gagal. Ah, bener banget. Ini relate sama cerita temen gue yang pinter di sekolah, tapi pas kerja jadi takut ngambil tantangan baru. Dia takut kalau gagal, label pintarnya jadi hilang. Tepat. Contoh lain yang lebih umum, saat lo mau nembak gebetan yang menurut lo levelnya di atas lo. Ego lo pasti bakal bisikin, jangan, nanti kalau ditolak kan malu. Akhirnya, daripada ego hancur, lo lebih milih diem dan gak ngapa-ngapain. Terus beberapa tahun kemudian, lo cuma bisa nyesel sambil mikir, duh seandainya waktu itu gue berani. Sial, itu dalam banget, Bal. Jadi ego kita yang takut citra dirinya rusak ini yang bikin kita nggak berani bertindak ya? Betul. Dalam buku Psycho-Cybernetics karya Maxwell Maltz dijelaskan, kalau semua tindakan kita itu selalu konsisten dengan citra diri kita. Kita hanya mau bertindak berdasarkan keyakinan yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Kalau kita yakin kita akan gagal, ya kita nggak akan mencoba. Oke, jadi otak kita itu manja dan ego kita itu penakut. Lengkap Sunda penderitaan kita. Terus gimana ngakalinnya? Apa ada trik-triknya biar kita bisa maksa otak kita buat kerja sama? Tentu ada. Setelah kita paham dua resistensi utama ini, kita bisa mulai mengangkali cara kerja otak kita dengan beberapa trik sederhana yang sangat efektif. Dan itu yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Oke, di segmen pertama tadi, kita udah tahu kalau musuh utama kita saat mau mengerjakan hal berat adalah otak kita sendiri yang manja dan ego kita yang takut gagal. Tadi lo nanya, Nar, gimana cara ngakalinnya? Iya, Bal. Ada triknya nggak sih biar si otak manja ini mau diajak kerja sama? Tentu ada. Pertama, kita harus paham kalau otak kita itu pada dasarnya sangat visual. Kalau kamu bayangin harus nulis satu buku penuh dalam satu hari, wajar kalau langsung pusing dan males. Tapi kalau kamu cuma disuruh nulis satu paragraf, kedengarannya lebih gampang kan? Iya juga sih. Jadi intinya dipecah jadi kecil-kecil gitu ya? Tepat. Dan ini membawa kita ke trik pertama yang sangat efektif. Namanya aturan 2 menit. Teknik ini dijelaskan oleh James Clear dalam bukunya Atomic Habits. Aturan 2 menit. Gimana tuh cara kerjanya? Teknik ini sesederhana memutuskan untuk mengerjakan sesuatu selama 2 menit saja. Misalnya, lo lagi malas banget latihan speaking bahasa Inggris. Daripada mikirin harus latihan 1 jam, yakinkan diri sendiri bahwa kamu hanya perlu melakukannya selama 2 menit saja. Oh, jadi cuma niatin, oke, gue coba ngomong 2 menit aja gitu. Emang ngaruh? Sangat.
Cara ini akan membuat pekerjaan tersebut terasa lebih ringan dan tidak mengintimidasi. Dan yang menarik, setelah 2 menit berlalu, biasanya kamu akan mulai merasa nyaman dengan prosesnya. Ini yang disebut flow state, di mana kamu masuk ke mode fokus yang membuatmu punya motivasi untuk lanjut terus. Paham. Jadi 2 menit itu cuma pancingan buat mulai aja ya. Tapi kadang Bal, buat mulai 2 menit itu aja susahnya minta ampun. Masih ada aja bisikan, ntar dulu deh. Nah, untuk momen keraguan sebelum memulai itu, ada trik kedua. Namanya aturan hitung mundur 5 detik. Dari buku Mel Robbins, The 5 Second Rule. Hitung mundur, kayak mau peluncuran roket. Persis. Caranya, saat lo ragu, langsung hitung mundur dalam pikiran. 5, 4, 3, 2, 1. Setelah hitungan selesai, langsung bergerak tanpa mikir lagi. Metode ini efektif untuk memutus siklus overthinking yang sering bikin kita malas dan memaksa kita bertindak sebelum keraguan mulai menyerang. Keren. Jadi 5, 4, 3, 2, 1, langsung berdiri, langsung kerjain. Oke, trik ketiga ada lagi. Ada. Namanya batching, atau mencampurkan hal yang susah dengan yang seru. Ingat kan analogi otak kita kayak anak kecil yang manja? Kalau cuma disuruh belajar, dia malas. Tapi kalau dijanjiin hadiah, dia bisa lebih kooperatif. Oh, jadi kayak kalau aku selesai ngerjain 1 bab skripsi, habis itu aku boleh nonton 1 episode serial, gitu ya? Betul. Dengan cara ini, lo jadi lebih termotivasi karena ada hadiah kecil yang menunggu. Tapi, ada satu aturan yang sangat penting. Jangan pernah kasih hadiahnya duluan. Kalau lo ngasih rewardnya duluan, otak lo bakal makin manja dan makin susah diajak kerjasama. Oke, jadi trik-trik ini bagus banget buat memulai sesuatu. Tapi apa ini cukup buat bikin kita konsisten dalam jangka panjang? Mengakali otak agar mau mengerjakan hal berat memang membantu. Tapi sayangnya, terkadang metode teknis saja nggak bisa diandalkan sepenuhnya. Disitulah kita perlu bahan bakar yang sebenarnya, yaitu motivasi intrinsik. Apa itu dan gimana cara ngebangunnya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Oke, di segmen sebelumnya kita sudah membahas trik-trik praktis seperti aturan 2 menit dan hitung mundur 5 detik untuk mengakali otak kita agar mau memulai hal berat. Benar, itu trik yang bagus banget buat mancing momentum. Tapi Bal, sering banget nih ya kejadian, udah semangat mulai di awal, tapi di tengah jalan malah berhenti karena kehilangan motivasi. Kenapa gitu ya? Nah, ini masalah yang umum terjadi. Menurut materi yang kita bahas, ini terjadi bukan karena orang itu malas, melainkan karena mereka kehabisan bahan bakar motivasi. Kita perlu tahu kalau ada 2 jenis motivasi, ekstrinsik dan intrinsik. Oke, apa bedanya tuh? Motivasi ekstrinsik itu datang dari dorongan eksternal, contohnya uang, nilai ujian, atau status sosial. Motivasi jenis ini memang bisa kasih dorongan sementara, tapi energinya cepat habis. Oh, jadi kayak ngerjain tugas biar dapat nilai A, atau kerja lembur biar dapat bonus. Awalnya semangat, tapi lama-lama capek sendiri, gitu ya? Persis. Sebaliknya, motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari dalam diri, seperti rasa ingin tahu, tujuan pribadi, atau kepuasan saat berhasil menguasai sesuatu. Inilah bahan bakar yang kita butuhkan untuk bisa mengerjakan hal berat dalam waktu yang lama. Oke, jadi kita butuh motivasi intrinsik ini. Pertanyaannya, gimana cara dapetinnya? Apa kita harus nunggu dapat ilham dulu? Nggak perlu nunggu. Motivasi intrinsik ini bisa kita ciptakan dan tingkatkan. Ada 5 variabel utama yang perlu kita aktifkan. 5? Oke, apa aja tuh? Pertama, curiosity atau rasa ingin tahu. Coba temukan aspek di setiap pekerjaan yang bikin kamu penasaran. Saat kita belajar hal baru, tubuh akan melepaskan dopamin yang bikin kita lebih termotivasi. Kedua? Kedua, proses atau menikmati prosesnya. Fokuslah untuk menikmati perjalanannya, jangan cuma terobsesi pada hasil akhir yang diharapkan. Ini kayak kutipan pendaki gunung yang tadi kita bahas kan? Pendaki terbaik adalah yang paling menikmati prosesnya. Tepat sekali. Ketiga, purpose atau tujuan yang jelas. Selalu ingatkan dirimu kenapa kamu melakukan ini. Punya tujuan yang kuat akan menjaga semangatmu tetap menyala. Keempat, competence atau kompetensi. Akui dan rayakan kemajuan-kemajuan kecil yang kamu buat. Ini akan membangun rasa percaya diri. Oke, jadi ada rasa ingin tahu, nikmati proses, punya tujuan, dan merasa mampu. Terakhir apa? Terakhir, otonomi atau kemandirian. Ciptakan kontrol atas pekerjaanmu sendiri. Ketika kamu punya kebebasan untuk memilih caramu sendiri, itu akan memicu kreativitas.
Wow, 5 variabel yang kuat banget. Betul, dan kelima variabel inilah yang dipakai oleh orang-orang sukses seperti Elon Musk, Jeff Bezos, hingga Albert Einstein untuk bisa terus termotivasi sepanjang karir mereka selama puluhan tahun. Konsisten yang bertahan jangka panjang. Betul, trik untuk memulai dan motivasi untuk bertahan. Tapi ada satu elemen lagi yang bisa mengikat semuanya, yaitu sebuah sistem pendukung. Gimana cara membangun sistem itu dan merangkum semua ini jadi sebuah mindset akan kita bahas di segmen terakhir. Oke, kita sudah sampai di segmen terakhir. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas tuntas soal motivasi intrinsik sebagai bahan bakar jangka panjang, lengkap dengan 5 variabelnya. Benar. Jadi kita udah punya trik buat memulai dan motivasi buat bertahan. Rasanya udah lengkap banget, Bal. Tapi tadi lo bilang ada satu elemen lagi, yaitu sistem pendukung. Maksudnya gimana? Betul, trik dan motivasi akan jauh lebih kuat kalau kita punya sistem untuk menjaganya. Salah satu sistem pendukung yang paling efektif adalah dengan menggunakan habit tracker. Habit tracker? Kayak aplikasi to-do list atau jurnal gitu ya? Bisa jadi. Intinya, ini adalah alat bantu, bisa berupa aplikasi, spreadsheet, atau bahan buku catatan, di mana kamu bisa merencanakan semua aktivitasmu dan memantau prosesnya dari awal sampai akhir. Dengan begitu, kamu bisa tahu seberapa konsisten dirimu dalam mengerjakan sesuatu. Oh, jadi kayak punya CCTV buat diri sendiri gitu ya, biar kita jujur sama progres kita. Pasti jadi lebih termotivasi pas lihat tanda centangnya makin banyak. Tepat sekali. Tapi semua trik motivasi dan sistem ini tidak akan bekerja maksimal tanpa satu hal terakhir yang paling fundamental, mindset atau cara pandang kita terhadap kesulitan. Maksudnya gimana? Kebanyakan orang akan lari dari rasa nggak nyaman, padahal disitulah letak sebuah pertumbuhan. Kalau sesuatu terasa sulit, justru itu bagus, karena itu artinya kamu lagi berada di proses pengembangan diri. Daripada terus-menerus takut, coba ubah perspektifmu dan anggap setiap tantangan itu bisa bikin kamu lebih kuat dari sebelumnya. Oh, jadi rasa nggak nyaman itu bukan sinyal buat berhenti, tapi justru sinyal kalau kita lagi level up ya. Ini yang membedakan orang sukses dengan orang biasa. Bukan cuma soal bakat, tapi kemampuan untuk terus bertindak walaupun lagi nggak mood. Persis. Jadi, kalau kita rangkum semua pembahasan kita malam ini, strateginya adalah, pertama, saat kamu merasa malas, mulai aja dulu. Gunakan aturan 2 menit atau hitungan mundur 5 detik buat memulai momentum. Kedua, lakukan batching dengan mencampurkan hal yang susah dengan yang seru agar bisa bertahan lebih lama. Ketiga, tumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri sebagai bahan bakar utamamu. Keempat, kalau perlu, gunakan sistem seperti habit tracker agar prosesnya berjalan lebih struktur. Dan yang paling penting, semua ini butuh konsistensi kan? Tentu, semua tips ini bukanlah solusi instan. Kamu nggak bisa nerapin ini cuma sekali 2 kali terus berharap jadi kebiasaan. Kamu butuh konsistensi. Konsistensi itu kayak bola salju. Semakin sering dijalankan, maka semakin besar pula dampaknya. Wah, lengkap banget pembahasan kita malam ini. Jadi nggak ada lagi alasan buat nunda-nunda kerjaan ya, karena kita udah tahu cara mengakali otak kita yang manja. Betul, kuncinya bukan menunggu mood, tapi menciptakan momentum. Oke, kalau kalian punya pendapat, langsung aja diskusi di kolom komentar. Gue Iqbal. Dan gue Kinara, pamit undur diri dari Suara Tengah Malam. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah bersuara walau di tengah malam.